Nomor 1. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom yang ada di Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini sendiri adalah kota Watampone. Nomor 2. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bone pada tahun 2020 tercatat sebanyak 801.755 orang penduduk. Nomor 3, luas wilayah Kabupaten Bone sendiri terbilang cukup besar, yakni mencapai 4.559 km. Nomor 4, Kabupaten Bone sendiri mempunyai motto, yakni Sumana Tialara, teguh dalam keyakinan dan kukuh dalam kebersamaan. Nomor 5, tahukah kalian kalau hari jadi Kabupaten Bone sendiri jatuh pada tanggal 6 April 1335? Wah, ternyata kabupaten ini sudah berdiri sangat lama ya. Nomor 6, Islam sendiri merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Kabupaten Bone, dengan persentase mencapai 99,68%. Selebihnya adalah Kristen Protestan dengan 0,20%, Kristen Katolik dengan 0,04%, Buddha dengan 0,07%, dan 0,01% sisanya menganut agama lain. Nomor 7, tahukah kalian kalau secara administratif Kabupaten Bone memiliki 27 kecamatan, 328 desa, dan 44 kelurahan. Nomor 8, Kabupaten Bone sendiri memiliki jarak sekitar 174 km dari ibu kota Makassar. Nomor 9, sekarang mari kita masuk ke bagian pariwisata. Di Bone sendiri terdapat banyak sekali objek wisata yang dapat kita kunjungi. Salah satunya adalah Puncak Lima Jari. Puncak Lima Jari sendiri adalah objek wisata yang lumayan unik karena Puncak Lima Jari ini sendiri memiliki spot foto yang terlihat seperti sebuah tangan dengan 5 jari yang terbuat dari ranting pohon. Selain itu, pemandangan alam yang luar biasa cantik di belakangnya pun semakin membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi. Nomor 10, air terjun Ladenring. Air terjun Ladenring adalah air terjun yang menawarkan panorama dan suasana air terjun yang sangat indah dan mempesona. Cocok sekali buat kalian yang ingin melarikan diri dari penatnya kehidupan di perkotaan. Nomor 11, tahukah kalian kalau kata Ladenring pada air terjun Ladenring sendiri memiliki arti yakni si dinding. Menurut warga setempat, awal mula penyebutan nama ini dikarenakan bentuk air terjunnya yang memang terlihat menyerupai dinding. Wah, unik sekali ya. Nomor 12, Puncak Goa Keling. Sesuai dengan namanya, objek wisata yang satu ini akan mengajak kita untuk menyusuri goa yang nampak seperti sebuah terowongan. Dan setelah kita menyusuri goa tersebut, kita akan langsung disuguhkan dengan keindahan pemandangan puncak yang menyejukkan mata. Nomor 13, masih dari objek wisata Goa Keling. Tahukah kalian kalau objek wisata yang satu ini terletak di desa Ajang Pulu? Objek wisata ini memang dikenal dengan pemandangan puncak yang menyuguhkan hamparan sawah yang luas, laut, dan juga gunung. Tempat wisata ini sangat direkomendasikan, utamanya kalau kalian adalah anak pecinta alam yang ingin menghabiskan waktu di sini. Kan lebih enak di sini daripada menghabiskan waktu dengan orang yang salah. Nomor 13, Tanjung Palette. Kalau kalian jalan-jalan ke Bone,
Ya jangan jalan kaki lah, naik kendaraan dong. Maksud saya, kalau kalian jalan-jalan ke Bone, ada baiknya kalau kalian berkunjung ke tempat bernama Tanjung Palete ini. Tanjung Palete sendiri adalah tempat wisata yang menawarkan pemandangan alam yang indah. Selain itu, di objek wisata ini kita juga bisa berenang di kolam renang, hingga menginap di penginapan yang memang sudah disediakan di tempat ini. Bagaimana? Daripada kalian tinggal di hati yang salah, lebih baik kalian menginap di Tanjung Palete ini. Nomor 14. Puncak Batoa. Bagi kalian yang suka hiking, maka objek wisata ini adalah pilihan yang cocok untuk kalian. Hal ini dikarenakan untuk mencapai puncak Batoa sendiri, kalian harus berjalan hingga ratusan meter. Objek wisata ini terletak di Desa Cingkang. Bagaimana? Tertarik berkunjung ke sana? Nomor 15. Bola Soba Sauraja PT Ponggawai. Kali ini, mari kita berkenalan dengan objek wisata Bola Soba Sauraja PT Ponggawai. Objek wisata ini adalah objek wisata yang menghadirkan rumah bersejarah peninggalan para raja-raja Bone terdahulu. Rumah bersejarah ini pun terbilang masih terjaga dengan sangat baik, sehingga kita yang datang ke sana pun bisa turut merasakan atmosfer sejarahnya. Buat kalian yang suka dengan sejarah atau sekadar suka teringat masa lalu dengan si dia, maka silakan datang ke tempat ini dan mari kita belajar tentang sejarah. Nomor 16. Tahukah kalian kalau Bola Soba sendiri memiliki sebuah arti yakni rumah persahabatan? Lokasi Bola Soba ini sendiri terletak di Jalan Laten Ritata dan Sukawati di Kota Watampone, Kabupaten Bone tentunya. Nomor 17. Puncak Padel. Objek wisata berikutnya adalah Puncak Padel. Puncak Padel sendiri adalah sebuah puncak yang juga menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah. Kalian akan disuguhi dengan luasnya hutan yang hijau dan lebat, serta menyegarkan mata. Selain itu, ada beberapa spot foto di tempat ini yang bisa kalian jadikan tempat untuk berfoto tentunya. Nomor 18. Salo Marunge. Salo Marunge sendiri memiliki arti sungai yang berdesir kencang. Dan seperti namanya, objek wisata ini menghadirkan pemandangan sungai yang memukau, lengkap dengan air terjunnya. Uniknya lagi, saat kita melintas di sungai ini, maka kita akan mendengar suara gemuruh yang mungkin hanya bisa kita dengar di tempat ini. Wah, menarik sekali ya. 19. Museum Lapa Wawoi. Kali ini, kita beralih ke Museum Lapa Wawoi. Museum Lapa Wawoi sendiri adalah museum yang menawarkan koleksi benda-benda peninggalan Raja Bone yang telah ada sejak dulu. Sama seperti Bola Soba, museum ini juga masih sangat terawat sehingga nilai-nilai otentiknya masih terjaga dengan baik. Tak jarang ada banyak wisatawan yang datang berkunjung ke tempat ini untuk melihat alat tenun, keramik, hingga peralatan makan raja yang masih tersimpan rapi di tempat ini. Nomor 20. Air Terjun Baruga. Objek wisata berikutnya adalah Air Terjun Baruga. Air Terjun Baruga sendiri menawarkan pesona air terjun yang indah dan menyegarkan. Selain itu, pepohonan yang hijau yang ada di sekitarnya pun seolah menjadi nilai tambah untuk keindahan wisata yang satu ini. Nomor 21. Telapak Kaki Arung Palatka. Tahukah kalian kalau Arung Palatka sendiri adalah tempat peninggalan Sultan Bone yang menjabat pada tahun 1672 sampai 1696 dan berkedudukan sebagai seorang pangeran. Dia juga dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil memimpin kerajaan Bone hingga mencapai puncak kejayaannya. Dan salah satu peninggalannya sendiri adalah jejak kakinya yang terlihat jelas pada lempengan batu berukuran 38 cm ini. Jejak kaki ini sendiri hanya bisa dilihat saat air laut surut karena lokasinya memang berada di tepi laut. Nomor 22.
Taman Arung Palaka. Bagi kalian penikmat sejarah, tentu tak lengkap tanpa mengunjungi taman yang satu ini. Hal ini dikarenakan taman ini memang memiliki nilai dan unsur sejarah yang sangat menarik untuk kita ketahui. Nomor 23, Goa Mampu. Goa Mampu adalah goa yang lumayan menarik banyak perhatian. Hal ini dikarenakan goa ini selain menawarkan nuansa bebatuan yang unik, juga karena terdapat sebuah cerita di baliknya. Cerita apakah itu? Mari kita bahas di nomor 24. Nomor 24, dikisahkan kalau dulu ada seorang raja yang mengabaikan tugasnya semasa memerintah dan mengutuk semua masyarakatnya menjadi batu. Dan inilah yang disinyalir merupakan asal-usul terciptanya Goa Mampu ini sendiri. Meski begitu, ini hanyalah mitos dan tidak bisa langsung kita percayai sepenuhnya. Nomor 25, Sumpang Labu. Sumpang Labu sendiri hanyalah sebuah terowongan yang menghubungkan antara kota Makassar dengan Kabupaten Bone. Meski demikian, terowongan ini punya nilai sejarah karena dibangun pada masa kolonial Belanda yang pada waktu itu ingin menghindari pasukan dari kerajaan Goa. Nomor 26, Pelabuhan Bajoe. Seolah tidak pernah habis dengan tempat wisata, Pelabuhan Bajoe hadir menawarkan panorama laut yang cocok bagi kalian yang ingin melukis senja. Selain itu, apabila malam hari telah datang dan menyelimuti tempat ini, gemerlap lampu-lampu akan menghapus segala kehampaan yang ada di hati kalian dan seolah memancarkan sebuah warna-warni yang balik ke topik. Intinya, kalian bisa berkunjung ke tempat ini untuk menikmati matahari sore dan sekedar berfoto-foto tentunya. Nomor 27, Pulau Tangkulara. Pulau Tangkulara adalah sebuah pulau kecil yang menawarkan pemandangan pasir putih bernuansa pantai. Buat kalian yang tertarik bisa berkunjung ke objek wisata unik yang satu ini. Nomor 28, berikut adalah beberapa objek wisata lain yang ada di Bone yang belum sempat saya jelaskan di video ini. Ada pantai Tete Tondra, permandian Lanca, air terjun Lamasua, dan pemandian Putri Bilqis. Nomor 29, ada beberapa makanan khas Bone yang dapat kalian coba apabila berkunjung ke kabupaten ini. Beberapa di antaranya ialah bolu cuke, nasi liku, lawa bale, dan popo. Bukan popo yang hantu itu ya. Popo ini sejenis kayak opor ayam begitulah pokoknya. Nomor 30, sebagai penutup, tahukah kalian kalau kota Watampone yang ada di Kabupaten Bone sendiri merupakan tempat lahir dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla yang merupakan mantan 2 kali Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga termasuk sebagai salah satu pengusaha paling sukses yang ada di Sulawesi Selatan. Nomor 1, Kabupaten Sinjai adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah sebesar 819.096 km persegi. Nomor 2, di tahun 2020 kemarin diperkirakan jumlah penduduk di Kabupaten Sinjai berjumlah sebesar 268.496 jiwa. Nomor 3, tahukah kalian kalau ibu kota Kabupaten Sinjai ini terletak di Balangnipa atau Kota Sinjai? Nomor 4, Balangnipa atau Kota Sinjai sendiri berjarak sekitar 220 km dari ibu kota Makassar. Lumayan jauh juga ya. Nomor 5, tahukah kalian kalau Sinjai sendiri mempunyai motto yang sangat praktis, yakni Sinjai Bersatu. Sangat mudah untuk diingat, namun sangat kental akan makna. Nomor 6, Islam sendiri merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai dengan persentase mencapai 99,93%. Selebihnya adalah Kristen Protestan dengan 0,04%,
Kristen Katolik dengan 0,02%, serta Buddha dengan 0,01%. Nomor 7. Sekarang kita masuk ke sektor pariwisata. Sama seperti Bulukumba dan Toraja yang masing-masing mempunyai kampung adat, di Sinjai pun juga terdapat kampung adat, adalah Kampung Karampuang. Kampung Karampuang adalah kampung adat yang ada di Kabupaten Sinjai. Di kampung ini kita bisa melihat secara langsung rumah adat dengan struktur Bugis kuno yang masih sangat terjaga sampai sekarang ini. Nomor 8. Tahukah kalian kalau rumah adat di Kampung Karampuang ini masih dihuni oleh raja atau Tomatoa? Sedangkan di rumah lainnya juga ditinggali oleh seorang kepala pemerintahan adat yang juga dikenal dengan sebutan Gella. Uniknya lagi, apabila rumah tersebut akan direnovasi, maka akan dilaksanakan upacara adat yang tentunya sangat kental akan makna historis yang tentu saja sangat menarik untuk kita pelajari. Nomor 9. Mangrove Tongke-Tongke. Kali ini mari kita melangkah ke wisata mangrove. Tak lengkap rasanya mengunjungi Sinjai tanpa mampir ke tempat ini. Pasalnya, di tempat ini kita bisa menyaksikan betapa teduhnya hutan bakau dengan semilir angin yang sejuk. Bahkan kita juga bisa santai-santai di kafe terapung yang ada di tempat ini. Objek wisata ini sendiri terletak di Kecamatan Sinjai Timur. Nomor 10. Pulau Larea-Rea. Kali ini kita memasuki objek wisata bahari. Adalah Pulau Larea-Rea yang menyuguhkan keindahan pantai pasir putih di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Penasaran ingin merasakan sensasi bersantai di pantai yang ada di pulau tak berpenghuni? Anda bisa datang ke sini dan menemukan jawabannya sendiri. Nomor 11. Air Terjun Pusanti. Air Terjun Pusanti sendiri terletak di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat. Air terjun yang ada di tempat ini menawarkan nuansa air terjun yang sangat menyegarkan dan indah tentunya. Air terjun ini sendiri sebenarnya masih terletak di kaki Gunung Bawakaraeng, sehingga nuansa ala air terjun pegunungannya pun masih bisa kita nikmati. Nomor 12. Bukit Pelangi. Kalau objek wisata yang satu ini sangat cocok untuk para kaum muda-mudi yang ingin mencari hiburan kekinian. Bukit Pelangi menawarkan nuansa perbukitan yang dipenuhi dengan kelap-kelip lampu saat malam hari. Objek wisata yang terletak di Kecamatan Sinjai Utara ini memang sangat recommended untuk dikunjungi pada malam hari. Meski begitu, siang hari pun sebenarnya juga asik loh. Nomor 13. Bambo Village Tanasang. Bambo Village Tanasang ini adalah objek wisata yang cocok untuk para penikmat jalan kaki. Selain itu, tempat ini juga menawarkan panorama alam yang sangat cantik untuk dijadikan sebagai objek swafoto. Yang bikin unik adalah karena tempat swafotonya sendiri terbuat dari bambu, sehingga ciri khas bambunya sendiri pun sangat unik untuk dijadikan sebagai sebuah objek berfoto. Nomor 14. Dermaga Setia. Buat kalian yang masih setia menanti si dia atau yang masih setia menunggu kepastian yang masih samar dari si dia, bisa mengunjungi Dermaga Setia. Cocok buat kalian yang setia. Hahaha. Bercanda kok. Dermaga ini kebetulan terletak di Jalan Setia, Kecamatan Sinjai Timur. Dan dermaga ini memang seringkali menjadi tempat untuk melihat matahari terbenam ataupun terbit. Selain itu, beberapa orang juga biasanya datang ke tempat ini untuk berenang. Nomor 15. Pulau Burung Loe. Kalau kalian penonton dari Jawa, pasti kedengarannya agak aneh ya. Pulau Burung Loe ini sendiri memiliki sebuah keunikan, di mana pulau ini dikelilingi oleh 7 buah sumur yang akan tertutup ketika air laut pasang dan akan muncul kembali ketika air laut telah surut. Uniknya, di dalam sumur tersebut airnya masih tawar. Wah, menarik sekali ya. Nomor 16. Tahukah kalian kalau ada mitos yang berkembang di kalangan masyarakat tentang 7 sumur yang mengelilingi Pulau Burung Loe ini? Mitos tersebut adalah apabila kita mandi dengan menggunakan air dari sumur ini, maka kita bisa dimudahkan untuk bertemu dengan jodoh kita. Wah, cocok buat para jomblo nih. Meski begitu, ini hanya mitos ya, jangan sepenuhnya dipercayai. Nomor 17. Air Terjun Barania. Air Terjun Barania selain menawarkan keindahan air terjun, juga menawarkan sebuah kisah yang sepertinya menarik untuk saya bikinkan video tersendiri. Tapi mari saya ceritakan sedikit di sini. Oke, lanjut ke fakta selanjutnya. Nomor 18. Sambungan dari fakta nomor 17. Nah, konon kabarnya di air terjun Barania ini pernah ditinggali oleh seorang wanita yang bernama Barania. Wanita ini kabarnya sangat berani untuk melawan para penjajah. Di sekitar air terjun itu sendiri terdapat benda-benda peninggalan sejarah yang bahkan terdapat sebuah gua yang di dalamnya terdapat emas dan benda lainnya.
Sayangnya para pengunjung dilarang untuk masuk ke dalam gua ini, apalagi mengambil emasnya. Nomor 19, air terjun Pincuni. Sepertinya inilah objek wisata yang paling recommended untuk dikunjungi. Air terjun di sini memang sangat indah dan menyegarkan, dengan suasananya yang masih sangat asri dan terjaga dari tangan-tangan kapitalis manusia. Objek wisata ini terletak di Sinjai Barat, dan usahakan bawa bekal sendiri kalau ke tempat ini, karena seperti yang saya bilang tadi, fasilitas di sini masih belum memadai, tapi saya rasa itulah letak keseruannya. Menarik sekali pokoknya. Nomor 20, Pulau Kanalo. Pulau Kanalo ini terletak di Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan. Di Pulau Kanalo ini kita akan disuguhi cantiknya pemandangan laut yang akan membuat mata berkaca-kaca karena merasa beruntung pernah ke sini. Pulau Kanalo ini terbagi dua dan dihubungkan oleh sebuah jembatan kayu. Bagaimana? Tertarik untuk berkunjung ke sana? Nomor 21, inilah beberapa objek wisata lain yang akan saya sebutkan. Di antaranya, Bendungan PLTA Manipi, Bukit Pandiam, Air Terjun Laliako, dan Pulau Liang-Liang. Nomor 22, tahukah kalian kalau Sinjai sangat kaya akan budaya? Bahkan 3 budaya Sinjai tahun lalu berhasil mendapatkan penghargaan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. 3 kebudayaan tersebut ialah Marimpa Salo, Mapogao Sihanua, dan Rumah Adat Karampuang. Nomor 23, tahukah kalian kalau di Sinjai Utara, Kelurahan Alehanua, terdapat sebuah tempat bernama Kampung Setan. Cukup seram ya kampungnya. Well, memang ada sebuah cerita di balik penamaan kampung ini. Lebih jelasnya, silahkan kalian kunjungi video saya yang membahas tentang Kampung Setan ini di pojok kanan atas kalian, atau klik saja link yang ada di deskripsi. Nomor 24, tahukah kalian kalau Sinjai menggunakan kuda sebagai lambang daerahnya? Mengapa harus kuda? Jawabannya akan ada di fakta selanjutnya. Nomor 25, ternyata penggunaan hewan kuda sebagai lambang daerah disebabkan karena dulu sebagian besar masyarakat Sinjai selalu menggunakan kuda untuk membantu segala aktivitas mereka, mulai dari mengangkut barang, sebagai kendaraan, bahkan raja-raja zaman dulu pun juga menggunakan kuda. Selain itu, kuda juga melambangkan keperkasaan, ketekunan, dan kerja keras yang menggambarkan karakteristik masyarakat Sinjai. Selain itu, warna putih pada kuda juga melambangkan kesucian. Nomor 26, selain kuda, ada beberapa objek lain yang terdapat dalam lambang daerah Sinjai ini. Di antaranya, perahu yang melambangkan kendaraan masyarakat di daerah perairan, warna hijau yang menggambarkan kesuburan bumi, simbol pita kuda yang merepresentasikan 5 kecamatan pada awal pembentukan Kabupaten Sinjai. Nomor 27, masih berlanjut. Pasak warna putih melambangkan persatuan masyarakat, bingkai berwarna hitam untuk melambangkan kebulatan tekad, dan warna dasar kuning yang melambangkan keagungan. Nomor 28, tahukah kalian kalau di Sinjai juga terdapat patung kuda yang diberi nama patung kuda Mang Motong. Patung ini menjadi salah satu ikon bagi Kabupaten Sinjai dan terletak di Kecamatan Sinjai Utara. Nomor 29, salah satu makanan khas yang ada di Sinjai adalah kue laia, yang sampai sekarang masih menjadi salah satu kue paling populer di Sinjai dan juga di kalangan masyarakat suku Bugis. Nomor 30, sebagai kesimpulan, Kabupaten Sinjai adalah kabupaten yang punya nilai sejarah dan budaya serta tradisi yang unik. Selain itu, Sinjai juga punya banyak pariwisata yang menjadikannya menarik untuk dikunjungi. Yang pertama, luas dan batasan wilayah. Kabupaten Wajo adalah kabupaten yang beribu kota di Sengkang, memiliki jarak 242 km dari ibu kota Makassar. Luas Kabupaten Wajo mencapai 2.506 km persegi, atau sekitar 4% dari keseluruhan wilayah Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo berbatasan dengan Luwu dan Sidrap di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone. Di bagian selatan berbatasan dengan Bone dan Sopeng, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap. Yang kedua, arti kata Wajo. Kata Wajo sendiri artinya bayangan atau bayang-bayang. Dalam bahasa Bugis, kata Wajo diambil dari kata pohon bajo. Sedangkan untuk julukan, Wajo sendiri dijuluki Bumi La Madukeleng. Yang ketiga, siapa itu La Madukeleng? La Madukeleng adalah seorang petualang Bugis yang pernah menjabat sebagai Raja Wajo pada abad ke-18 silam.
beliau ini juga dianggap sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia pada tahun 1998 silam. Yang keempat, kontroversi Lamadukeleng. Sekalipun Lamadukeleng mendapat gelar pahlawan nasional dan sangat dihormati di Wajo, nyatanya kasus Lamadukeleng ini 11-12 dengan pahlawan asal Bone, Arung Palaka, di mana terdapat dua kelompok berseberangan yang menilai dirinya. Di satu sisi, Lamadukeleng dianggap sebagai sosok penghasut perang dan juga sebagai orang yang tidak mengindahkan aliansi Telum Pocoe, sebuah aliansi kerajaan Bugis yang anggotanya adalah Wajo, Bone, dan Sopeng. Selain itu, Lamadukeleng dianggap telah banyak membunuh rekan-rekan sedaerahnya ketimbang orang Belanda itu sendiri. Yang kelima, meski begitu, masih ada kelompok lagi yang menilai bahwa Lamadukeleng ini telah mendapat gelar dari kerajaan Wajo sebagai Peta Pamaradeka Ingi Wajo, sebuah gelar yang diberikan kepadanya karena telah berhasil memerdekakan Wajo kala itu dari POC yang bekerja sama dengan Bone. Memang agak rumit menceritakan kisah ini, karena Bone dulunya sempat beraliansi dengan POC, sedangkan Wajo adalah rekan dari kerajaan Goa. Sedangkan Goa dan POC adalah dua musuh buyutan. Jadinya, Lamadukeleng sebagai orang Wajo pasti telah banyak membinasakan orang-orang Bugis dari Bone dan sekitarnya yang beraliansi dengan POC. Hal ini senasib dengan Arung Palaka dari Bone yang telah banyak membantai orang-orang Goa maupun Wajo yang kala itu beraliansi dengan POC. Jadi mau bagaimana lagi? Belum ada Indonesia waktu itu. Semuanya masih kerajaan dan semuanya berpatokan pada kepentingan kerajaannya masing-masing. Yang keenam, asal-usul daerah Wajo. Ada banyak kisah tentang awal mula lahirnya kerajaan Wajo ini. Satu yang paling populer diangkat dari kisah Putri Tandampalik, seorang putri cantik dari Luwu yang diasingkan ke suatu daerah karena menderita sebuah penyakit. Daerah tempat dia diasingkan ini bernama Tosora. Singkat kisah, Putri Tandampalik ini akhirnya sembuh. Lalu kemudian datanglah seorang pangeran dari Bone, ada juga yang bilang dari Sopeng. Mereka berdua saling jatuh cinta, lalu kemudian menikah, dan lahirlah anak mereka yang kemudian menjadi raja-raja di daerah Tosora ini, yang kemudian berganti nama menjadi Wajo di masa berikutnya. Yang ketujuh, apabila kita merujuk pada sejarah dan kebudayaannya, maka Wajo adalah daerah bercorak Bugis. Kerajaan Wajo dulunya juga merupakan kerajaan Bugis. Itulah mengapa suku Bugis dan bahasa Bugis menjadi suku dan bahasa mayoritas di wilayah Wajo ini. Yang kedelapan, Kabupaten Wajo didominasi oleh masyarakat beragama Islam dengan persentase mencapai 97,62%, disusul Hindu dengan 0,36%, Kristen Protestan 0,25%, serta Kristen Katolik dengan hanya 0,03%. Yang kesembilan, sekarang mari kita menuju ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Wajo ini. Satu nama yang paling tersohor adalah Danau Tempe. Danau Tempe terletak di Desa Salotenga, Kecamatan Sabang Paru, dan menjadi danau terluas kedua di Sulawesi, dengan luas mencapai 350 km persegi, dengan kedalaman mencapai 5 meter. Yang ke-10, tahukah kalian kalau dulunya banyak warga yang membuat rumah terapung di atas Danau Tempe ini? Mereka dulunya tinggal di atas Danau Tempe ini, dan jujur saja, ini menjadi keunikan tersendiri. Sayangnya, dan memang sudah sepantasnya, ketika peradaban sudah mulai maju, satu persatu warga tadi memilih untuk pindah dan tinggal di darat saja. Hingga saat ini, hanya tersisa belasan rumah terapung saja yang ada di Danau Tempe ini, dan tentu akan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Mempertimbangkan masalah keselamatan, maka saya rasa ini bukanlah hal yang patut disesalkan. Yang ke-11, di Wajo juga terdapat bukit bernama Bukit Kalola yang menyuguhkan pemandangan yang indah dengan rumput hijau. Bukit Kalola ini terletak di Desa Kalola, Kecamatan Maniang Pajo. Di bawah bukit ini, kita bisa menyaksikan Waduk Kalola yang berfungsi untuk mengairi sekitar 600 hektar sawah di Kabupaten Wajo. Yang ke-12, air terjun Sumpang Puli. Bagi kalian yang suka dengan objek wisata underrated atau hidden game, maka objek wisata ini menjadi jawabannya. Objek wisata ini belum begitu dikenal dan termasuk masih tersembunyi lah. Berada di Desa Awo, Kecamatan Kera, air terjun ini belum dijamah banyak orang, jadi kesan aslinya masih sangat terjaga. Yang ke-13, situs sejarah Tosora.
Situs Tosora merupakan situs bersejarah, di mana di tempat ini banyak ditemukan bukti-bukti sejarah peninggalan Kerajaan Wajo. Puing-puing reruntuhan, sisa-sisa bangunan seperti masjid tua, benteng, dan bekas pelabuhan semua ada di sini. Namun memang beberapa peninggalan itu semakin banyak yang telah hancur dan rusak karena faktor usia dan ulah jahil manusia. Yang ke-14, Rumah Adat Atakae. Satu lagi destinasi wisata budaya dan sejarah untuk kita semua. Rumah Adat Atakae merupakan kawasan rumah adat yang ada di Kelurahan Atakae, Kecamatan Tempe. Kawasan ini dibangun sekitar tahun 1990-an silam, dengan terdapat berbagai macam rumah adat dari berbagai macam kecamatan yang ada di Wajo. Satu yang menjadi center point-nya adalah Rumah Adat Saworaja Tenri Bali, yang memiliki 1001 tiang, yang masing-masing tiangnya memiliki berat mencapai 2 ton. Buat kalian yang mau belajar soal budaya atau sekedar foto-foto juga bisa berkunjung ke sini. Yang ke-15, Museum Saworaja Malangga. Kalau kalian belum puas dengan beberapa wisata sejarah tadi, maka datanglah ke Museum Saworaja Malangga ini. Museum ini dulunya bernama Museum Sengkang, dan dulunya museum ini merupakan kediaman dari Raja-Raja Wajo. Di dalam museum ini, kita bisa menyumpai berbagai koleksi dari peninggalan Kerajaan Wajo, seperti naskah-naskah kuno, keramik, foto-foto jadul, dan benda pusaka peninggalan raja. By the way, Saworaja Malangga ini diambil dari nama Raja Wajo, yaitu Malangga. Yang ke-16, Sutra. Wajo dikenal sebagai salah satu penghasil sutra terbaik di Sulawesi Selatan. Kita bisa berkunjung ke perkampungan Sutra Pakanna. Di tempat ini, kita bisa melihat pembudidayaan ulat sutra juga. Kita bisa belajar bagaimana menjadikan ulat sutra ini menjadi benang sutra, yang kemudian dirajut hingga menjadi kain. Tak heran kalau Sengkang selaku ibu kota Kabupaten Wajo ini mendapat julukan Kota Sutra. Kain sutra dari Wajo ini tidak hanya terkenal di Indonesia saja, tetapi juga dikenal sampai ke luar negeri. Yang ke-17, Masjid Darussalam Belawa. Masjid Darussalam Belawa adalah masjid ikonik di Kabupaten Wajo. Arsitektur yang megah menjadi ciri khas utama masjid ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1947 silam. Masjid ini berlokasi di daerah Lepangeng, tepatnya di Jalan Masjid Menge Belawa. Di masjid ini, kita bisa nyaman beribadah, karena fasilitas yang disuguhkan sangat lengkap. Selain itu, kita juga bisa belajar soal sejarah di masjid ini. Yang ke-18, Alang Kanange. Alang Kanange Rilatanete adalah situs bersejarah yang ada di Wajo. Jika kalian pernah menonton video-video Ilagaligo seri saya, maka kalian pasti tidak asing dengan nama Iwe Chudai dan Istana Latanete. Yap, Iwe Chudai adalah istri Saori Gading. Iwe Chudai memang tinggal di kerajaan kuno bernama Cina atau Pamana. Dan situs inilah yang disinyalir menjadi bekas dari Istana Latanete milik Iwe Chudai. Wow, menarik sekali bukan? Nomor 19. Beberapa tempat wisata lain yang bisa kalian kunjungi di Wajo antara lain Makam Puang Masora. Merupakan makam dari orang-orang hebat, termasuk Raja-Raja Wajo di masa lampau. Situs Gedongnya, situs purbakala juga. Makam Pahlawan Nasional Lamadukeleng. Di makam inilah Raja Lamadukeleng dimakamkan. Dan terakhir ada Masjid Agung Ummul Qura. Yang ke-20, daerah Wajo dikenal dengan kuliner ikannya. Ikan bakar dan lawak bale Wajo menjadi dua di antaranya. Mengapa ikan? Karena di Wajo ada Danau Tempe yang menjadi tempat tinggal jutaan ikan yang bisa kita santap. Memang, olahan ikan khas Wajo ini punya cita rasa tersendiri. Satu yang paling populer adalah ikan bakarnya. Untuk lawak bale Wajo sendiri merupakan olahan ikan mentah yang dibersihkan, dipotong-potong, lalu dilumuri dengan perasan jeruk nipis, cabai, dan kelapa parut. Kuliner ini amat populer, utamanya di bulan Ramadan. Yang ke-21, Tari Bosara. Tari Bosara adalah tari piring ala Wajo, di mana para penari akan membawa piring khas Sulawesi Selatan yang bernama Bosara. Lalu di atas piringnya diletakkan beberapa kue-kue tradisional. Yang ke-22, kenapa banyak penenun di Sengkang? Sengkang merupakan kota tenun. Kain sutranya dikenal luas sampai ke penjuru dunia. Lalu, dari mana orang-orang ini belajar menenun?
rupanya berasal dari kepercayaan zaman dulu, di mana dulu kalau ada perempuan yang tidak pandai menenun, maka dia belum dianggap sebagai perempuan sepenuhnya. Maka dari sinilah orang-orang tua zaman dulu selalu mengajarkan anak-anak perempuannya untuk menjadi seorang penenun. Dan alhamdulillahnya, budaya ini terus mengakar sampai sekarang. Alhasil, kain sutra hasil tenun masyarakat Sengkang ini menjelma menjadi daya tarik dari Sengkang maupun Wajo itu sendiri. Jadi itulah pentingnya menjaga warisan budaya, bisa jadi aset di masa depan. 23. Kerajaan Wajo. Di awal tadi, kita banyak membahas tentang kerajaan Wajo. Mari kita ulas secara singkat kerajaan Wajo ini. Jadi, Wajo ini dulunya beraliansi dengan Luwu. Lalu kemudian, Wajo juga sempat beraliansi dengan Bone dan Sopeng, rekan sesama kerajaan Bugisnya, dan membentuk nama Telum Pocoe. Sayangnya, tujuan utama Telum Pocoe ini adalah untuk mengalahkan Goa, dan mereka gagal melakukan itu. Wajo pada akhirnya menjadi bagian dari Goa dan meninggalkan Sopeng dan Bone. Yang ke-24, meski begitu, pada akhirnya kerajaan Wajo dan Goa berhasil ditaklukkan oleh Bone dan POC. Barulah di era Lamadu Keleng ini, kerajaan Wajo resmi membebaskan dirinya dari jeratan POC. Yang ke-25, tahukah kalian kalau Wajo ini sudah ada sejak tahun 1400-an silam? Meski begitu, Wajo kala itu memang bersistem kerajaan. Di tahun 1957, kerajaan Wajo resmi dibubarkan dan Wajo pun beralih menjadi sebuah kabupaten yang kita kenal sampai sekarang ini. 26. Kabupaten Wajo memiliki semboyan sebagai berikut. Wajo to Maradeka to Wajo adekna Napapuang, yang artinya orang-orang Wajo itu merdeka dan hanya adatnya saja yang dipertuan oleh mereka. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Wajo sangat anti dengan penjajahan dan sangat sayang dengan budaya milik mereka. Yang ke-27, arti logo Kabupaten Wajo. Pada logo Kabupaten Wajo terdapat pohon bajo yang bertangkai 3. Hal ini merujuk pada sejarah, di mana Wajo kabarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu Maja Uleng atau Benteng Pola, Sabang Paru, Talon Tenreng, dan Takalala Tua. Batang yang lurus ialah gambaran dari cita-cita yang tinggi dan penuh kejujuran. Daun sebanyak 30 lembar melambangkan Dewan Rakyat Wajo yang pertama kali mendirikan Wajo kala itu. Yang ke-28, kita lanjutkan lagi. Pada pita logo tersebut terdapat tulisan sebagaimana semboyan Wajo yang kita sebutkan tadi. Terdapat letter huruf W yang melambangkan kesenian yang ada di Wajo, serta W-nya itu inisial dari Wajo pastinya. Warna merah artinya berani, kuning artinya indah dan mulia, warna putih artinya suci, serta bentuk lambang seperti perisai yang artinya kesiapan menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Nomor 29. Tahukah kalian kalau Kabupaten Wajo ini terdiri dari 14 kecamatan yang terbagi ke dalam 190 desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 479.455 jiwa. Untuk ukuran Sulawesi Selatan, maka jumlah desa ini terbilang cukup banyak. Dan untuk ukuran jumlah penduduknya juga lumayan lah ya. Dan nomor 30, kesimpulan. Wajo memiliki banyak sekali keunikan. Namun, ciri khas utama dari keunikan yang ada di Wajo jelas adalah wisata sejarah, budaya, dan kain sutranya. 3 aspek ini menjadi ciri khas utama yang patut dipertimbangkan sebagai aset besar Wajo di masa depan. Dengan sejarah panjang Kabupaten Wajo maupun Kerajaan Wajo, kita bisa belajar bahwa mau sampai kapanpun budaya itu harus selalu ada dan kita lestarikan. Kalau ada yang buruk dari budaya itu, bisa kita ubah sedikit, asal esensinya tidak dihilangkan. Terima kasih. Yang pertama, luas dan batasan wilayah. Kabupaten Sidendreng Rapang atau yang biasa juga dikenal dengan nama Sidrap merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sidrap berjarak 183 km dari ibu kota Makassar. Kabupaten Sidrap berbatasan langsung dengan Kabupaten Enrekang dan Pindrang di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Wajo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Baru dan Sopeng. Serta di sebelah barat berbatasan dengan kota Parepare dan Kabupaten Pindrang.
Sidrap terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 106 desa atau kelurahan. Dan jika ditotal, maka luas wilayah Kabupaten Sidrap adalah sebesar 1.883 km persegi. Yang kedua, Sidrap mendapat julukan Bumi Nenek Malomo, serta semboyan bertajuk Resopa Temangingi Namalomo Naletei Pamase Dewata. Apabila kita mencari tahu, kata Nenek Malomo ini merupakan adaptasi dari kisah zaman dulu, di mana dulunya terdapat seorang penasihat raja yang sangat bijaksana. Beliau inilah yang bernama Nenek Malomo. Adapun arti dari semboyan tadi adalah hanya dengan kerja keras dan ketekunan yang diikuti dengan doa yang akan mudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semboyan ini juga merupakan quote yang sering diucapkan oleh Nenek Malomo dalam kisahnya. Yang ketiga, Kabupaten Sidrap memiliki estimasi jumlah penduduk mencapai 301.972 jiwa di tahun 2022 yang lalu. Dari jumlah tersebut, agama Islam menjadi agama mayoritas di Sidrap dengan 91,25%, disusul Hindu dengan 8,48%, Kristen Protestan dengan 0,21%, dan Kristen Katolik dengan 0,06%. Hal ini menjadikan Sidrap sebagai kabupaten dengan populasi masyarakat Hindu terbesar di Sulawesi Selatan. Yang keempat, nyatanya sekalipun masyarakat di Sidrap banyak yang Hindu, namun mereka bukanlah Hindu. Mereka adalah para penganut kepercayaan lokal yang bernama Tolotang, sebuah agama kuno yang berpatokan pada isi kitab Lontara, sebuah kitab Bugis kuno. Awalnya, orang Tolotang ini berasal dari Wajo, lalu mereka bermigrasi ke Sidrap dan memilih untuk menetap sampai hari ini. Adapun Hindu menjadi agama mereka hanya sebagai formalitas semata, agar mereka dapat diakui sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Yang kelima, apabila kita merujuk ke sejarah kerajaan Sidrap dan Rapang, maka kita bisa menarik garis besar kalau Sidrap merupakan bekas kerajaan bercorak Bugis. Hal inilah yang menjadikan orang-orang Sidrap mayoritas berasal dari suku Bugis, sekaligus menjadikan bahasa Bugis sebagai bahasa daerahnya, orang-orang Sidrap. Yang keenam, sekarang mari kita beralih ke objek wisata yang ada di Kabupaten Sidrap ini. Salah satu objek wisata yang populer di Sidrap adalah wisata Puncak Bila, yang menyuguhkan panorama alam dengan konsep wisata modern. Wahana mainstream macam waterboom, flying fox, motor ATV dapat kita jumpai di kawasan satu ini. Satu yang paling unik dari wisata ini adalah adanya patung sepeda raksasa yang diklaim sebagai patung sepeda terbesar di dunia dengan 17 meter panjangnya dan tinggi mencapai 9 meter. Yang ketujuh, omong-omong soal raksasa, mari kita beralih ke kincir angin raksasa yang ada di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Desa Mati Rotasi. Terdapat puluhan kincir angin raksasa dengan tinggi 80 meter dan diameter baling-balingnya sebesar 57 meter. Letak kincir angin ini ada di pegunungan sehingga cocok menjadi tempat berfoto ala-ala Instagram. Yang kedelapan, dan sebagai informasi tambahan, adanya puluhan kincir angin di Sidrap ini bukan hanya jadi hiasan semata, melainkan ada fungsi utamanya, yakni sebagai alat pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. PLTB Sidrap ini merupakan PLTB pertama sekaligus yang terbesar pastinya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Gokil nggak tuh? PLTB ini diresmikan pada 2018 silam oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Yang kesembilan, selain kincir angin, Sidrap juga mempunyai objek wisata yang bertajuk budaya, yakni Rumah Adat Datae. Di tempat ini, kita bisa melihat 11 jenis rumah adat tradisional Sidrap yang berbeda-beda tiap kecamatannya. Jadi sekalian kita bisa belajar budaya juga di sini. Yang ke-10, air terjun Salu Maridi. Berada di desa Lepangeng, air terjun Maridi menyuguhkan pesona alam yang eksotis dan digadang-gadang memiliki kesamaan dengan air terjun Niagara di Amerika. Kegiatan arum jeram hingga mandi-mandi biasa selalu menjadi kegiatan favorit orang-orang kala berkunjung ke tempat ini. Yang ke-11, Tambang Al-Lakuang. Tambang Al-Lakuang sejatinya adalah lokasi pertambangan. Namun, karena tempat ini memiliki pemandangan yang cantik, indah, dan mempesona, maka jadi banyak orang yang mengunjunginya.
Spot-spot batu ala-ala zaman prasejarah menjadikan spot ini sangat cocok menjadi tempat untuk berfoto-foto. Yang ke-12, Danau Sidenreng. Tak lengkap rasanya bahas-bahas wisata tanpa membahas Danau Sidenreng. Danau Sidenreng ini sering dipakai untuk pergelaran lomba balap perahu dan juga berbagai ritual adat. Pengunjung yang kesini juga bisa menyewa perahu untuk dinaiki sambil mengelilingi danau ini. Danau Sidenreng ini bisa kalian jumpai di Desa Mojong, Kecamatan Watan Sidenreng. Yang ke-13, beberapa objek wisata lain yang ada di Sidenreng antara lain Bukit Larua, Trans Park Sidrap, Taman Usman Isa, dan Taman Bulgaria Art Bonsai. Yang ke-14, sekarang mari kita bahas kuliner. Di Sidrap ada banyak sekali makanan khas orang-orang Bugis. Makanan tersebut antara lain nasu paleko, yang merupakan olahan daging khas bebek yang dipotong-potong kecil lalu ditumis dengan bumbu-bumbu yang khas. Cita rasa nasu paleko ini lumayan pedas, jadi cocok buat kalian yang gemar makanan pedas. Selain itu, ada juga kuliner lain seperti kue apang, cawiwi, yaitu sejenis belibis yang sering dijumpai di daerah Sidrap dan Pangkep. Yang ke-15, di Sidrap juga ada panganan yang namanya bece laung, yang punya sejarah yang cukup unik. Bece laung sendiri artinya gadis lama, yang mana dulunya makanan ini dibuat oleh seorang perempuan dengan tujuan agar makanan ini bisa bertahan dalam waktu yang lama. Camilan ini dulunya sering dijadikan bekal oleh orang-orang yang mau berangkat ke Tanah Suci. Dasarnya, camilan ini terdiri dari beras yang sudah digiling, ditambahi kelapa muda dan garam, lalu adonan disangrai hingga matang. Biasanya, orang-orang makan ini pakai kopi atau teh, karena kalau dimakan langsung kadang nasan iki karena banyak butiran-butiran tepung begitu teksturnya. Yang ke-16, sekarang mari kita bahas sedikit tentang sejarah Sidenreng Rappang ini. Kita mulai dari kata Sidenreng Rappang yang ternyata memiliki arti yang sangat bagus. Berasal dari kata Sidendreng-dendreng yang artinya beriringan dan berpegangan tangan. Dan juga dari kata Rappang yang artinya tersangkut atau terselamatkan. Secara filosofi, Sidenreng Rappang bermakna saling berpegangan tangan menuju keselamatan. Merupakan gambaran dari masyarakat yang selalu ingin bersatu, berjalan beriringan bersama-sama, sejalan antara rakyat dan pemimpinnya, serta selalu menjaga silaturahmi dengan harapan mendapatkan rahmat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-17, kata Sidrap ini kemudian membawa kita ke sebuah kisah tua. Ternyata Sidrap adalah dua kerajaan yang dulunya diperintah oleh kakak dan adik. Ada kerajaan Sidenreng dan ada kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini dijuluki kerajaan kembar karena saling berdampingan. Bahkan keduanya tidak mempunyai batasan wilayah. Sidenreng adalah Rappang dan Rappang adalah Sidenreng. Satu-satunya yang memisahkan mereka adalah waktu panen mereka, di mana orang Sidenreng mengangkut padinya ke arah selatan dan orang Rappang mengangkut padinya ke arah utara. Seiring berjalannya waktu, kedua kerajaan itu pun akhirnya memilih untuk bersatu saja, dan pada akhirnya menjadi Sidenreng Rappang. Yang ke-18, Tomanurung di Sidrap. Dari mana asal-muasal kerajaan Sidenreng? Ternyata hampir sama dengan kerajaan lain di Sulawesi. Sidenreng juga mengadopsi konsep Dewa Raja, atau yang biasa disebut dengan nama Tomanurung. Dikisahkan, sekelompok orang dari Sangala, Tanah Toraja, yang meninggalkan daerahnya karena sang raja di sana terlalu otoriter dan menindas. Mereka terdiri dari 8 orang bersaudara yang sekalipun berasal dari Tanah Toraja, namun mereka dianggap berasal dari Luwu karena Sanggala dulunya adalah bagian dari kerajaan Luwu. Orang-orang inilah yang kemudian menjadi pelopor dari terbentuknya kerajaan Sidenreng di masa depan. Yang ke-19, Sidrap sebagai lumbung pangan. Sidrap memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil telur, beras, dan jagung di Sulawesi Selatan. Tak ayal, kita bisa menjumpai area persawahan yang begitu luasnya apabila kita berkunjung ke Sidrap. Sidrap bahkan dianggap sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan dan mungkin juga Indonesia. Yang ke-20, tahukah kalian kalau beberapa tahun yang lalu sempat ditemukan sebuah masjid di Sidrap yang letaknya di bawah tanah? Penemuan masjid ini terjadi di desa Cipotakari, kecamatan Pancarijang. Sekilas hanya nampak seperti rumah tua yang tak terawat, namun ternyata itu adalah sebuah masjid. Hal ini terbukti karena kita juga dapat menjumpai tempat berwudu di sana.
Dan tentu saja ada ruangan sholat, alias masjidnya, yang sekilas nampak seperti sebuah gua dengan ukuran 150 x 50 cm saja. Jadi kalau mau masuk kita harus membungkuk. Di ruangan itu juga ditemukan tempat tidur dari semen bercampur tanah liat, dan juga ada beberapa tulisan kaligrafi. 21. Kita lanjutkan lagi soal masjid yang tadi. Ruangan dalam masjid tersebut ternyata sangat sejuk, meskipun ruangan salatnya hanya mampu menampung 7-10 orang saja. Menurut kesaksian warga setempat mengatakan bahwa masjid tersebut dibangun sejak tahun 1980-an yang lalu. Jadi, ndak tua-tua amat lah ya. Usut punya usut, masjid ini dulunya dibangun oleh seorang pejuang asal Sidrap yang bernama Usman Balo, yang mana sebenarnya dia berniat menjadikan masjid kecil itu sebagai tempat untuk berzikirnya. Itulah mengapa ukurannya ndak terlalu besar. Yang ke-22, Kerajaan Sidendreng mengakhiri masa-masa kerajaannya bersamaan dengan pengakuan Belanda ke Indonesia di tanggal 27 Desember 1949. Pada masa itu, berakhir sudah Kerajaan Sidendreng sebagai sebuah kerajaan. 21 raja dalam silsilah Kerajaan Sidendreng pun resmi diakhiri. Mereka menyatu dengan bangsa Indonesia dan kemudian berubah menjadi Kabupaten Sidendreng Rappang, yang bupati pertamanya adalah Bapak Haji Andi Sapada Mapangile. Yang ke-23, Hari Jadi Sidendreng Rappang. Sidendreng Rappang berulang tahun setiap tanggal 18 Februari, dan pencatatannya digabung dengan sejak masih menjadi kerajaan. Olehnya itu, Hari Jadi Sidrap ditetapkan pada tanggal 18 Februari 1344. Tercatat Sidrap telah berusia 680 tahun di Februari tahun ini. Wow, angka yang sangat banyak tentunya. Yang ke-24, tahukah kalian kalau Kabupaten Sidrap menjadi wilayah terkaya di Sulawesi Selatan? Hal ini tak terlepas dari kekayaan sumber daya alam yang ada di Sidrap. Banyak investor asing yang mencoba merebut kekayaan tersebut di masa lalu. Angka kemiskinan di Sidrap pun juga lumayan rendah. Meski demikian, ini hanya secara umum saja, karena nyatanya masih banyak juga daerah di Sidrap yang masyarakatnya kesulitan dalam urusan ekonominya. Masalah klasik di Indonesia ketika ada sekelompok orang kaya sekali, di sampingnya ada juga orang yang amat sangat kekurangan. Yang ke-25, di awal tadi kita sempat menyinggung tentang Nenek Malomo sebagai ikon kota Sidrap. Apa yang sebenarnya menjadikan beliau cukup terkenal? Sebenarnya saya sudah pernah menceritakan kisah Nenek Malomo ini di channel ini, bisa kalian cek nanti videonya. Intinya adalah Nenek Malomo menjadi penasehat kerajaan Sidendreng yang dikenal tegas dengan aturannya. Suatu ketika, paceklik melanda Sidrap, yang terjadi karena adanya warga yang mencuri kayu dari kebun milik orang lain. Dan ternyata pelakunya adalah anak dari Nenek Malomo itu sendiri. Yang ke-26, lanjut lagi. Nenek Malomo pada akhirnya memutuskan untuk menghukum sang anak dan mengeksekusinya. Meskipun dalam hati dia tak tega, namun dia mengikuti hukum yang dia buat sendiri. Setelah kematian sang anak, Sidrap kembali menjadi daerah yang subur seperti sedia kala. Demikianlah tadi kisah singkat Nenek Malomo ini. Yang ke-27, arti logo Sidrap. Pada logo Sidrap terdapat tangan yang menggenggam, melambangkan semangat kerja. Keris berwarna hijau melambangkan sifat patriotik. Pita berwarna merah putih melambangkan kontribusi melawan penjajah dan menjadi bagian dari Indonesia. Padi melambangkan kesuburan. Butir padi sebanyak 17 buah artinya 17 Agustus, Hari Jadi Indonesia. Warna kuning emas melambangkan ketegasan. Hijau artinya kejujuran dan toleransi. Putih artinya kesucian. Yang ke-28, bintang melambangkan ketuhanan. 4 lembar daun padi artinya demokrasi. Sekilas juga nampak siluet huruf S dan R dari daun dan juga bulir padi yang merupakan inisial dari Sidendreng Rappang. Kemudian ada wadah perisai yang artinya persatuan rakyat. Dan itulah tadi makna dari logo Kabupaten Sidrap ini. Yang ke-29, budaya. Karena Sidrap merupakan bagian dari suku Bugis, maka jelas dong ya kalau budaya orang-orang Sidrap itu sama dan mirip dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, utamanya yang mayoritas didiami oleh suku Bugis. Yang ke-30, kesimpulan. Bagi saya, Sidrap ini adalah daerah yang luar biasa kekayaan alamnya. Kesuburan ini harusnya dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.
Sosok panutan mereka yakni Nenek Malomo jangan hanya dijadikan sebagai simbol saja, tetapi juga dicontoh setiap sikap dan perilakunya agar Sidrap bisa menjadi daerah yang bergotong royong dan mengutamakan kejujuran. Terima kasih. Yang pertama, Kabupaten Pangkep alias Pangkajene dan Kepulauan adalah kabupaten yang beribu kota di Pangkajene. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 1112,29 km persegi. Tapi, setelah dilakukan peninjauan ulang, ternyata luas Pangkep tidak sekecil itu. Pangkep ternyata memiliki luas mencapai 12.362,73 km persegi. Nomor 2. Adapun yang bisa menjadikan Pangkep seluas ini adalah wilayah lautannya yang mencapai 11.464 km persegi. Sedangkan wilayah daratannya hanya mencapai 898 km persegi. Atau dengan kata lain, wilayah Pangkep terdiri dari 8% daratan dan 92% adalah perairan. Yang ketiga, Pangkep memiliki 13 kecamatan yang terbagi ke dalam 103 desa atau kelurahan. Apabila kita tinjau dari masyarakatnya, maka Pangkep ini didominasi oleh masyarakat suku Bugis dan Makassar. Jadi, dua suku ini cukup berimbang di Pangkep. Penduduk Pangkep sendiri mencapai 352.949 orang pada tahun 2022 silam. Yang keempat, Pangkep sendiri memiliki moto, yakni Kualiangi Talanga Natawalia, yang artinya lebih baik tenggelam daripada surut kembali. Moto yang merepresentasikan semangat berjuang dan pantang menyerah. Moto ini juga terbilang sakral karena sering diucapkan oleh para pelaut Makassar di zaman dulu. Mungkin memang inspirasinya dari situ kayaknya ya. Yang kelima, arti kata Pangkep. Kata Pangkep berasal dari kata Pangkajene yang terbagi lagi menjadi kata Pangka dan Jene. Pangka artinya cabang dan Jene artinya air. Jadi secara istilah, Pangkajene artinya air yang bercabang-cabang. Hal ini sesuai karena di Pangkep memang terdapat sungai besar yang membelah wilayah kota Pangkep. Dan dari sungai tersebutlah diambil kata Pangka dan Jene itu tadi. Sedangkan untuk kata kepulauannya sendiri diambil dari kondisi geografis Pangkep yang memang terbagi dua. Ada yang masuk wilayah Pulau Sulawesi dan ada juga ratusan pulau yang terpisah dengan Pulau Sulawesi. Jadi ada banyak pulau-pulau kecil di Pangkep. Yang keenam, laut dan darat. Pangkep bisa dibilang sangat unik dari kondisi geografisnya. Karena selain terdiri dari wilayah daratan, Pangkep juga terdiri dari banyak pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah Kepulauan Pangkep ini meliputi Kecamatan Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Kalmas, dan Liukang Tangaya. Tercatat ada sekitar 115 pulau yang berada di Kabupaten Pangkep ini, dan sebagian besar pulau tersebut tidak berpenghuni. Yang ketujuh, secara batas wilayah, Kabupaten Pangkep ini berbatasan dengan Kabupaten Baru di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah selatan, Kabupaten Maros dan Bone di sebelah timur, dan Selat Makassar di sebelah baratnya. Yang kedelapan, sekarang mari kita masuk ke bagian wisatanya. Ada banyak sekali tempat wisata yang unik berada di Pangkep ini. Di antaranya adalah Taman Purbakala Sumpang Bita. Kawasan ini termasuk ke dalam daerah perbukitan Kars, yang juga menjadi bagian dari Geopark Maros dan Pangkep. Terdapat beberapa gua leang atau gua prasejarah yang dapat kita jumpai di objek wisata ini. Salah satu dari gua tersebut nama Gua Leang Sumpang Bita, yang juga merupakan gua terbesar di Sulawesi Selatan. Di gua ini kita akan menjumpai lukisan tangan hingga gambar-gambar hewan seperti rusa, babi, dan sebagainya, yang khas ala-ala gua prasejarah lain pada umumnya. Yang kesembilan, Bulu Sorongan. Bulu Sorongan adalah area pegunungan yang biasa digunakan oleh para pendaki. Gunung Bulu Sorongan ini memiliki tinggi sekitar 731 meter di atas permukaan laut. Tentu, ini bisa menjadi tempat rekreasi yang cocok bagi orang-orang yang gemar mendaki.
Selain itu, di salah satu pos gunung ini juga terdapat air terjun yang tentunya sangat menyajikan pemandangan yang indah. Jadi cocok untuk teman-teman yang suka mendaki gunung. Yang ke-10, Taman Batu Kars Balochi. Taman Batu Kars Balochi menyajikan pemandangan bebatuan yang indah dan khas. Dan sudah sewajarnya kalau objek wisata ini kerap dijadikan sebagai tempat berfoto oleh para pengunjung. Lokasi wisata ini terletak di desa Balayanging, Kecamatan Balochi. Untuk sampai ke sini kita harus sedikit bersabar karena jalan menuju ke sini lumayan menantang, cukup sulit. Yang ke-11, Pulau Panambungan. Pangkep memang dikenal dengan keunikan pulau-pulaunya. Salah satunya adalah Pulau Panambungan yang menyajikan pemandangan pantai pasir putih serta air laut yang jernih. Lokasi ini terbilang masih underrated dan jarang diketahui oleh banyak orang. Lokasinya ada di Pulau Panambungan, Desa Matiro, Kecamatan Liukang, Tupabiring. Buat kalian yang suka objek wisata bertajuk Hidden Game, maka bisa mengunjungi pulau ini. Yang ke-12, Telaga Biru Paleo. Telaga Biru Paleo menyajikan pemandangan telaga yang memukau dan memanjakan mata. Satu yang menjadi daya tariknya adalah warna air di telaga tersebut yang selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan musim. Jadi kalau musim hujan, warna airnya akan biru sejuk. Sedangkan kalau lagi tidak hujan, warna airnya akan berubah jadi hijau. Lokasi objek wisata ini ada di Desa Baring, Kecamatan Segeri. 13. Dendeng Highland Puncak Tondongkura. Objek wisata ini masih terbilang baru di Pangkep. Di sini kita bisa menyaksikan pemandangan alam yang sejuk khas ala-ala pegunungan. Selain itu, ada juga balon udara besar yang kerap kali dijadikan spot foto oleh orang-orang. Saya tidak tahu apakah balon udara itu bisa dipakai kayak di Kapadokia atau cuma sekedar pajangan saja. Selain itu, di sini juga ada banyak air terjun yang bisa kita saksikan secara langsung. Meskipun memang air terjun tersebut belum mendapat perhatian dari pihak pengelola wisata ini. Lokasi wisata ini ada di wilayah Desa Tondongkura yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone. Yang ke-14, Permandian Alami Leang Lonrong. Wisata permandian yang satu ini menyajikan pemandangan alami dengan air yang mengalir langsung dari pegunungan. Lokasi wisata ini termasuk populer di Pangkep karena selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Lokasinya ada di Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene. Yang ke-15, Pulau Cambang-Cambang. Satu lagi pulau di Pangkep yang menarik perhatian untuk dikunjungi, Pulau Cambang-Cambang. Pulau ini bahkan mendapat julukan Maldivesnya Pangkep. Pulau ini hanya memiliki luas sekitar 50 meteran saja. Meski begitu, kita bisa bersantai di pulau ini. Kita bisa mandi-mandi juga di pulau ini. Dan tentu saja, wisata ini masih jarang yang tahu. Utamanya orang-orang di luar Sulsel pasti jarang yang tahu tentang objek wisata ini. Yang ke-16, beberapa objek wisata lain yang belum saya sebutkan, antara lain air terjun Cambang Cui, Pulau Samatelu, dan Pulau Cangke bisa dikunjungi juga. Yang ke-17, sekarang mari kita melangkah ke kuliner. Di Sulawesi Selatan, ada 3 hidangan daging yang paling populer. Mereka adalah coto Makassar, sop kondro, dan sop saudara. Sop saudara ini berasal dari Pangkep. Kata sop saja merupakan kepanjangan dari saya orang Pangkep. Begitu biasanya bilang orang. Sop saudara menyajikan rasa khas daging sapi dengan kuah yang kaya dengan bumbu. Bersama sop ini biasanya ditambahkan bihun dan perkedel kentang. Dan kadang juga dicampur susu. Nah, inilah yang kemudian menjadi cita rasa khas tersendiri dalam hidangan ini. Biasanya, sop saudara ini dihidangkan dengan nasi putih. Kalau saya pribadi, sangat merekomendasikan hidangan ini ke kalian. Yang ke-18, kue dange. Kue dange ini sangat mudah kita jumpai di pinggiran jalan kalau kita ada di Pangkep. Hidangan ini memang khasnya orang Pangkep. Kue dange yang terbuat dari beras ketan ini dicampur kelapa, lalu dibakar, dan kadang juga ditambahkan coklat atau keju sebagai toppingnya. Karena yang berjualan kue ini lumayan banyak, maka rasanya selalu kurang kalau kita mampir ke Pangkep tapi tidak membeli kue yang satu ini. Yang ke-19, es cao. Ini merupakan hidangan paling underrated di Pangkep. Hidangan es cao ini sudah sangat jarang dan bahkan nyaris punah. Hidangan es cao adalah hidangan yang disajikan dari bahan-bahan fermentasi.
Biasanya, bahan yang digunakan adalah ikan dan udang yang dimasukkan ke dalam botol, lalu ditambah ragi. Setelah itu disimpan 3 hari biasanya dan warnanya akan menjadi warna pink. Sisanya akan ditambahkan bumbu dan siap untuk disantap. Jangan hiraukan baunya karena jelas baunya akan sangat menusuk sekali. Tapi untuk rasanya saya juga kurang tahu karena belum pernah coba. Tapi buat yang pernah coba mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah seperti apa rasanya. Yang ke-20, udang khas Pangkep. Di Pangkep ada udang khas yang bernama Paname. Udang ini dari segi kualitas rasa memang lebih enak dari udang-udang lain pada umumnya. Maka dari itu harganya pun jadi lebih mahal. Udang Paname ini biasanya disajikan dengan cara dibakar, lalu disajikan dengan olahan saus yang lagi-lagi dibuat khusus resepnya oleh orang-orang Pangkep. Yang ke-21, di Pangkep memang terkenal olahan lautnya. Jadi ada beberapa makanan khas Pangkep lainnya yang berasal dari olahan laut, seperti abon bandeng, baduri alias bandeng tanpa duri, dan ada juga kerupuk kepiting rajungan yang tentu saja menarik untuk kita coba. Yang ke-22, sekarang mari kita menuju ke aspek sejarah Pangkep yang tak kalah uniknya. Di Pangkep dulunya ada satu kerajaan besar yang sempat mendominasi Sulawesi Selatan. Kerajaan itu bernama Siang. Siang secara etimologi berasal dari kata Kasiuyang yang artinya persembahan kepada raja. Jika di wilayah timur Sulawesi dulunya dikuasai oleh kerajaan Luwu, maka saingan Luwu kala itu adalah kerajaan Siang yang menguasai wilayah barat Sulawesi Selatan. Kerajaan Siang ini berdiri jauh sebelum adanya kerajaan-kerajaan lain seperti Goa dan Bone. Kerajaan Siang bisa kita sebut sebagai salah satu kerajaan tertua di Sulawesi. Sayangnya, kerajaan ini sudah runtuh dan menghilang dari peradaban. Dan bahkan saat kerajaan Siang ini sudah hilang dari peradaban, kerajaan macam Goa dan Bone pun masih belum ada kala itu. Jadi kerajaan ini sudah tua sekali. Nomor 23. Kerajaan Siang pertama kali didirikan oleh seorang Tomanurung yang bergelar Tomanurunge Risiang yang bernama Karaeng Allu. Apabila kita tarik dari peninggalan kerajaan ini yang memang sangat sedikit jumlahnya, maka kerajaan Siang ini adalah kerajaan yang bercorak Makassar. Yang ke-24, Kabupaten Pangkep sendiri resmi didirikan pada tanggal 8 Februari 1960. Berarti ketika saya membuat naskah ini, Pangkep sedang berulang tahun yang ke-64 tahun. Yang ke-25, sekarang mari kita melangkah ke logo Kabupaten Pangkep ini. Mari kita telaah satu persatu maknanya. Bentuk logo seperti perisai, artinya kepercayaan diri dan ketahanan. Terdapat bintang di sebelah atas logo yang melambangkan Pancasila. Pada bagian tengah ada perahu yang melambangkan wilayah Pangkep yang memiliki banyak pulau. Kemudian ada juga gambar kapas dan padi yang artinya kemakmuran. Kemudian ada tulisan logo Kabupaten Pangkep yang maknanya sudah kita jelaskan di awal tadi. Yang ke-26, pada logo tersebut terdapat beberapa warna yang digunakan. Makna warna-warna tersebut antara lain: putih artinya suci dan ikhlas, merah artinya berani, biru laut artinya melambangkan wilayah Kepulauan Pangkep, selain itu juga melambangkan ketabahan. Warna kuning artinya kemuliaan, dan warna hijau artinya kesuburan. Kemudian warna hitam artinya cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ke-27, Kabupaten Pangkep sendiri mendapat julukan Kota Jeruk. Kok bisa? Ternyata karena Pangkep dikenal sebagai daerah penghasil jeruk, utamanya jeruk yang berukuran besar itu. Selain jeruk, Pangkep juga dikenal sebagai penghasil cabai rawit. Yang ke-28, untuk urusan ternak, Pangkep dikenal sebagai daerah penghasil sapi dan juga unggas, ayam dan sebagainya. Yang ke-29, di Pangkep terdapat tradisi yang terbilang unik. Tradisi ini bernama Tamu Tuang. Secara garis besar, tradisi ini adalah tradisi sakral yang dirangkaikan dengan pembacaan zikir serta lantunan lagu-lagu tasyawuf. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 pekan lamanya, dan puncak acaranya adalah kegiatan ziarah kubur yang dipimpin oleh Angaru, sebutan untuk pemuka adat setempat. Yang ke-30, kesimpulan. Pangkep adalah daerah yang memiliki potensi pariwisata. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka Pangkep bisa menjadi Bulukumba atau Selayar, di mana potensi lautannya sangatlah luas.
Banyaknya pulau di Pangkep bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Ada pantai yang indah, serta hidangan laut yang unik yang tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri untuk kabupaten ini di masa mendatang. Terima kasih. Nomor 1. Menurut data yang dilansir dari situs resmi pemerintah Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa Kabupaten Goa adalah daerah tingkat 2 yang ibu kotanya terletak di kota Sungguh Minasa. Nomor 2. Kabupaten Goa sendiri memiliki luas wilayah mencapai 1883,32 km persegi atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah seluruh Sulawesi Selatan. Nomor 3. Jumlah penduduk di Kabupaten Goa termasuk banyak. Tercatat ada 652.941 orang penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Goa. Nomor 4. Bahasa yang digunakan di kabupaten ini kebanyakan adalah bahasa Makassar dan juga bahasa Konjo. Nomor 5. Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Kabupaten Goa. Nomor 6. Wilayah Kabupaten Goa sendiri terbagi ke dalam 18 kecamatan dengan jumlah desa atau kelurahan mencapai 169 yang kemudian terdiri dari 726 dusun. Nomor 7. Ada beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Goa. Salah satu yang paling terkenal adalah objek wisata air terjun Bantimurung Nagalang. Objek wisata ini terletak di Desa Pao. Salah satu kelebihan objek wisata ini adalah suasana air terjunnya yang sangat asri dan indah untuk dipandang. Ditambah lagi dengan adanya bebatuan cantik yang mengelilinginya, tentu membuat siapapun betah berlama-lama di sini. Nomor 8. Danau Tanralili. Salah satu objek wisata yang tidak boleh kita lewatkan apabila berkunjung ke Kabupaten Goa adalah Danau Tanralili. Danau ini menawarkan keeksotisannya yang mampu membuat siapapun langsung terpesona dan takjub menyaksikan pemandangan tersebut. Selain itu, tempat wisata ini juga masih mempertahankan keindahan alamnya, sehingga sangat cocok untuk menjadi tempat istirahat dari penatnya kehidupan di kota. Sayangnya, untuk ke danau ini diperlukan fisik dan mental yang baik, dikarenakan medan yang ditempuh untuk menuju ke objek wisata ini lumayan menguras tenaga. Nomor 9. Yang membuat Danau Tanralili sangat sulit untuk didatangi adalah karena lokasinya yang berada di kaki gunung bawah Karaeng, sehingga setiap pengunjung harus menyusuri kaki gunung tersebut untuk berkunjung ke Danau Tanralili. Meski begitu, apabila kita telah sampai di sana, maka lelah kita seperti langsung hilang seketika saat melihat keindahan alam yang ada di Danau Tanralili ini. Nomor 10. Air terjun Balang Bulang. Goa yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh perbukitan memang tidak bisa dilepaskan dengan hadirnya banyak air terjun. Salah satunya adalah air terjun Balang Bulang. Air terjun ini termasuk ke dalam hidden games yang patut untuk dikunjungi. Namun, lagi-lagi dibutuhkan stamina dan fisik yang kuat untuk bisa ke air terjun ini, karena membutuhkan waktu 2-3 jam untuk menempuh jalur sungai dan perbukitan agar bisa sampai ke curug ini. Tapi buat kalian yang suka dengan tantangan, maka tempat ini selalu jadi pilihan yang tepat untuk kalian kunjungi tentunya. Nomor 11. Malino Highland. Inilah tempat yang bisa dibilang paling dikenal di Kabupaten Goa. Malino Highland adalah sebuah objek wisata yang mengandalkan keindahan alamnya. Objek wisata yang terletak di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Goa ini menawarkan deretan hutan pinus yang tinggi. Dan tak jarang pula kita akan bertemu dengan hewan-hewan eksotis seperti kuda dan rusa di tempat ini. Pemandangan alam yang disajikan pun juga tidak main-main. Bisa dapat nilai 100 dari 100 lah pokoknya. Nomor 12. Janji Lembah Rama. Salah satu objek wisata yang dapat dikunjungi di Kabupaten Goa adalah objek wisata Lembah Rama. Namun, ada hal yang unik dari objek wisata yang satu ini. Konon katanya, apabila ada seorang pengunjung yang datang dan berjanji untuk kembali lagi ke tempat ini, maka dia akan betul-betul kembali ke tempat ini. Wow, ada apa gerangan? Benarkah hal ini? Nomor 13. Lembah Rama sendiri merupakan objek wisata yang lokasinya berdekatan dengan Danau Tanralili, sehingga apabila kalian berkunjung ke Lembah Rama ini, bisa sekalian mampir ke Danau Tanralili. Nomor 14. Air terjun Parangloe. Satu lagi air terjun yang ada di Kabupaten Goa adalah air terjun Parangloe.
yang menawarkan keindahan air terjun dengan bentuk yang unik. Adanya susunan batu di sekitar air terjun membuat air terjun tersebut jadi kelihatan sangat indah dan menarik untuk dipandang. Sayangnya, untuk mencapai surga kecil ini dibutuhkan perjuangan untuk melewati jalur yang lumayan terjal, serta jalan setapak yang berbatu. Olehnya itu, harap berhati-hatilah apabila kalian ingin mengunjungi objek wisata yang satu ini. Nomor 15, Bendungan Kampili. Masih dari objek wisata air, kali ini kita disuguhkan dengan hadirnya Bendungan Kampili. Bendungan ini dikenal dengan keindahan yang dimilikinya. Bendungan ini dikelilingi oleh bebatuan yang membuatnya menjadi sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek swafoto. Nomor 16, tahukah kalian kalau Bendungan Kampili sendiri mempunyai julukan, yakni Grand Canyon-nya Indonesia? Wow! Hal ini dikarenakan bendungan ini memiliki keindahan yang lumayan mirip dengan Grand Canyon yang ada di Amerika sana. Nomor 17, Air Terjun Cinta. Satu lagi hidden gems yang ada di Kabupaten Goa adalah air terjun cinta yang dikenal karena memiliki kolam di bawahnya yang terlihat mirip dengan bentuk hati. Wah, tentu ini merupakan spot yang cocok bagi pasangan-pasangan yang butuh liburan ke tempat-tempat yang romantis. Objek wisata ini sendiri masih belum ramai pengunjung, sehingga masih tergolong underrated lah pokoknya. Lokasinya berada di Desa Bengo, Kabupaten Goa. Untuk lokasi lebih spesifiknya, kalian bisa bertanya ke penduduk setempat. Nomor 18, Museum Balla Lompoa. Goa tidak hanya dikenal dengan alamnya yang memukau, tapi juga dikenal dengan sejarahnya yang kental. Salah satu buktinya adalah Museum Balla Lompoa ini. Museum ini sendiri merupakan hasil dari rekonstruksi Istana Kerajaan Goa ke-31 pada tahun 1936 silam. Museum ini menyimpan banyak bukti sejarah yang menjadi saksi bisu Kerajaan Goa. Nomor 19, Benteng Somba Opu. Masih tentang sejarah, kali ini adalah Benteng Somba Opu yang menjadi saksi bisu Kerajaan Goa. Benteng ini sebenarnya telah terendam bahkan sempat hancur karena ombak air pasang, namun mendapatkan pemugaran di tahun 1990 kemarin. Di benteng ini, kita dapat menyaksikan bangunan rumah adat khas Bugis, serta senjata-senjata kuno yang digunakan para tentara kerajaan pada masa silam. Nomor 20, Bendungan Bili-Bili. Meskipun ada kata bendungan pada namanya, namun sejatinya yang membuat tempat ini terkenal adalah kulinernya. Tempat ini adalah tempat yang sangat direkomendasikan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Goa, karena ada banyak hidangan lezat yang menggugah selera. Hidangan khas di tempat ini kebanyakan adalah hidangan seafood dan juga ayam kampung. Nomor 21, Objek Wisata Kebun Goa. Objek wisata Kebun Goa adalah objek wisata yang menawarkan suasana perkebunan dengan aneka buah-buahan yang bisa kalian temui tentunya. Objek wisata ini sangat cocok buat kalian yang menggemari bidang perkebunan dan bercocok tanam, karena kalian bisa rekreasi sekaligus belajar di sini. Nomor 22, Goa Discovery Park. Goa ternyata bukan hanya dikenal dengan objek wisatanya yang mengandalkan keindahan alam. Objek wisata yang modern pun juga ada di sini. Adalah Goa Discovery Park yang menawarkan permandian kolam renang yang dilengkapi dengan berbagai macam wahana yang dapat kalian coba. Nomor 23, Padipalli Golf Club. Ternyata di Goa ada sebuah lapangan golf. Bahkan lapangan golf ini sendiri telah diakui oleh kancah internasional. Lapangan golf ini sendiri memiliki luas mencapai 320 hektar dengan fasilitas golf yang sangat memadai tentunya. Tapi bagi kaum bawah macam saya sih kayaknya main bola atau main kelereng lebih menarik deh. Saya nggak tahu aturan main golf soalnya. Nomor 24, Taman Wisata Holy Land Malino. Seolah tak habis dengan wisata yang ada, kali ini ada sebuah taman di daerah Malino, Kabupaten Goa yang menawarkan lahan seluas 45 hektar dengan konsep replika seperti Holy Land yang ada di Israel. Selain sebagai tempat jalan-jalan dan berfoto-foto, taman ini juga kerap kali dijadikan sebagai tempat olahraga oleh sebagian pengunjung. Apapun itu, kalau kalian mau ke Holy Land tanpa harus jauh-jauh ke Israel, bisa datang saja ke tempat ini. Nomor 25, Suku Konjo. Tahukah kalian kalau ada sebuah suku di Kabupaten Goa yang lumayan unik? Adalah suku Konjo. Suku Konjo ini sebenarnya hampir sama dengan suku Kajang yang ada di Bulukumba. Bedanya, suku ini tinggal di wilayah pegunungan dan berpusat di Malino. Suku ini juga dikabarkan memiliki keterkaitan yang erat dengan suku Toraja. Nomor 26, tahukah kalian kalau Goa sendiri mempunyai julukan ayam jantan dari timur? Hal ini karena salah satu pahlawan nasional Indonesia berasal dari Goa.
Dialah Sultan Hasanuddin yang berjasa dengan berhasil mengusir VOC Belanda pada masa penjajahan. Nomor 27, tempat kelahiran sang pejuang di dua negara. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tujul Khawalti Al-Makassari Al-Bantani atau dikenal sebagai Syekh Yusuf adalah seorang ilmuwan sufi, penulis, dan komandan perang pada abad ke-17. Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika pada tahun 1994 mencatatnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik dan pejuang kemanusiaan. Namun tahukah kalian, sebelum itu ternyata Indonesia juga menobatkan beliau sebagai pahlawan nasional dari tanah Goa. Wow, luar biasa pokoknya. Nomor 28, tahukah kalian kalau Kabupaten Goa sendiri adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Makassar? Nomor 29, hal ini menjadikan Kabupaten Goa sering disebut sebagai penyangga Makassar, karena Goa sendiri juga berperan penting untuk mendukung wilayah Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan dalam berbagai sektor bersama dengan Kabupaten Maros. Dan nomor 30, secara keseluruhan, Kabupaten Goa adalah kabupaten yang unik dengan keindahan alamnya yang membuat siapapun langsung takjub. Wilayah Goa sendiri didominasi perbukitan, maka tak heran apabila Goa memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Olehnya itu, wilayah Goa ini sangat patut untuk dikunjungi sebagai wisata rekreasi, kuliner, dan juga sejarah tentunya.